Iya, hari ini tanggal 21 ya, jam 7 pagi. Mumpung lagi santai, saya mau hiburan sedikit lah ya, buat diri saya sendiri ya terutama ya. Kenapa suka saya kasih judul hiburan? Biar menghibur diri gitu ya. Saya akan membahas itu saham gocapan ya. Jadi mudah-mudahan sih saham gocapan ini kedepannya mungkin nanti salah satunya bisa menjadi saham seperti Demas ya. Dengan pernya yang bagus gitu 4,9, terus PBB-nya 1,13 karena dia pernah sering bagiin dividen gitu ya. Terus EPS-nya bagus, jadi semakin bertumbuh, karena EPS semakin tinggi semakin bertumbuh perusahaannya ya. Semakin bisa mencetak laba gitu kan. Dengan ROE-nya yang bagus di atas 10%, hampir 2 kali lipat ya, 22%. Terus dia tidak punya hutang, kasnya tinggi, gitu kan, equity-nya bagus, gitu kan, revenue-nya terus bangkit, gitu kan, dari tahun ke tahun. Ya walaupun ada penurunan wajar lah, namanya usaha, cuman positif terus, gitu kan, malahan mendapatkan EPS-nya itu bagus, gitu ya. Nah mungkin kedepannya akan seperti itu, gitu. Makanya saya bilang ini hiburan lah buat diri saya sendiri ya. Mudah-mudahan pembahasan saham gocapan ini menjadikan salah satu emiten, ya mungkin salah satu emiten Dimas ini menjadi contoh bagaimana si emiten ini emang benar gitu serius untuk menjalankan usahanya ya, bukan hanya sekedar melantai di bursa ngambil keuntungan, ngambilin duit dari retail terutama ya, akhirnya digocapkan, terus dia tidak memberikan laporan keuangan, akhirnya disuspend lah sampai 1 tahun 2 tahun gitu kan, mungkin akhirnya akan di listing gitu kan. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu ya saham-saham yang saya bahas. Nah hiburan nilai seperti itu teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli, tapi ini adalah media untuk kita sama-sama belajar lah ya. Kenapa saya tertarik dengan Demas untuk dibahas sebagai hiburan gitu ya, karena ini kemarin kan santer ya terdeteksi bahwa Demas ini tidak memberikan dividen ya, karena katanya udah dividen finalnya itu waktu bulan Desember ya, 12 perak. Nah, teman-teman, yang menarik adalah ini sebenarnya nih. Kita lihat juga sama market maker ya. Yang pertama menariknya apa? Ketika tanggal 10 RUPS dan diketok Demas tidak membagikan dividen. Tanggal 10 keluar beritanya, tanggal 11 juga keluar beritanya, dan pada tanggal 2 hari yang lalu juga keluar beritanya bahwa Demas itu tidak memberikan dividen. Tapi lihat di sini nih, ini kan bandar lokal ya. Bandar lokal seperti yang sudah tahu bahwa Demas itu tidak akan memberikan dividen. Lihat juga Foren juga sama. Dia terus memberikan istilahnya distribusi barang secara besar-besaran dari mulai tanggal 19 April ya, dia terus seperti yang mudah dapat info A1 gitu bahwa Demas ini tidak memberikan dividen gitu, karena kan Demas ini secara emiten kan selalu memberikan dividen ya, tapi pas tahun ini 2024 pas RUPS itu tidak memberikan dividen. Nah sangat menarik sekali ini ya teman-teman. Di Demas ini lihat di bandar lokal ini terus distribusi kan, ini juga sama terus distribusi. Nah yang menariknya terutama itu, jadi seperti yang sudah tahu bahwa Demas ini tidak memberikan dividen ya, tapi kalau lihat di sini nih ketika dia memberikan dividen ya, nah lihat di sini itu terlihat foreign itu akumulasi, di sini juga akumulasi ya, bandar lokal juga akumulasi ya. Jadi walaupun ini harga tinggi, dia terus akumulasi, memberikan perlawanan untuk jualan.
gitu ya, maka jelas dividend trap ya di sini. Tapi waktu di sini, waktu bulan Juni tidak membagikan dividen, ada rapat umum pemegang saham, terjadi sama juga, trap juga di sini, trap juga gitu kan. Di sini juga trap juga, ini banyak yang buang. Taman kalau dilihat si bandar ini sama si Power udah tahu gitu, ini nggak bakal dividen, ada seperti yang punya info A1 gitu. Nah, yang menariknya seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua menariknya apa? Yang kedua ini teman-teman, udah dari mulai dividen tidak jadi dibagiin, nah, dia akan terus distribusi ya. Nah, lihat di sini sekarang dari tanggal 13 Juni ya, 13 Juni Foren sudah mulai ngambil. Lihat nih, Foren sudah mulai ngambil dari tanggal 19 Juni. Bandar lokal juga sudah mulai ngambil. Nah, ini sangat menarik kan. Jadi walaupun istilah tidak bagi dividen, tapi dia diturunin juga seperti dividen trap gitu kan. Seperti ada skenario gitu. Jadi teman-teman, sebagai saya itu kan apa ya namanya ya, memperhatikan lah saham-saham yang berfundamental baik gitu ya. Saya juga kadang-kadang nunggu di mana ini jatuhnya, di mana ini jatuhnya. Ternyata ini adalah kesempatan gitu ya, buat ketika ini jatuh, ini kesempatan bisa bilang. Saya perhatiin terus, akhirnya saya menemukan ini. Mungkin ya, ini pendapat saya pribadi saya ya. Tidak bagi dividen artinya tidak dapat keuntungan gitu kan dari dividen. Akhirnya si bandar lokal sama si Foren ini berpikir keras bagaimana cara mendapatkannya keuntungan dari saham ini ya. Mungkin ya kalau Foren sama bandar lokal udah tahu gitu kan, dia mau jualan aja di situ dapat untung ya. Nah, cuman yang menariknya lagi ini diperlakukan sama seperti dividen trap gitu kan, dia turunin lagi nih. Nah, dari mulai titik inilah bahwa si Foren sama si bandar lokal itu mulai nih, berarti kalau dividen nggak dibagiin, saya harus jualan juga, terus harus mendapatkan gain juga. Nah, makanya sekarang kemarin setelah sejak diturunin langsung ada pungutan balik dari tanggal 13 Juni ya, 3 hari setelah pengumuman itu langsung dia mengambil aksi ketika semua orang istilahnya nggak mau lagi di sini kan, pada ngebuang ya, DHAZ XC gitu pada ngebuang, ditampung lah sama Foren ya, sama bandar juga ditampung. Kita lihat tanggal 13 ya, kita lihat tanggal 13, dari mulai tanggal 13 kita lihat Foren dulu ya, karena yang signifikan adalah Foren. Lihat AKKZ ya, AK tapi nama AK ya, sekarang udah mulai ngambil, BK aja udah mulai ngambil besar lumayan ya, BB juga udah ngambil, istilahnya broker lokal tapi nyaru jadi Foren gitu kan. Terus kemarin waktu tanggal 19 Juni, kita lihat domestik juga udah mulai ngambil, CNI, CEU ya, CEP, CDR udah mulai ngambil ya, XC juga udah mulai ngambil gitu kan, ZP juga, SQ juga. Nah, ini menambah daya tarik seperti itu, daya tarik. Oh, berarti kalau saya tidak dapat dividennya ya kita harus mengolah bagaimana mendapatkan keuntungan dari emiten ini gitu kan, dengan cara harus jualan, harus ngambil barang dari bawah. Nanti mungkin mereka akan jualan gitu kan. Sekarang lagi nampung dulu nih ya, katanya banyak, udah banyak yang pesimis kan, udah banyak ngejual gitu kan, akhirnya per tanggal 13 Juni itu dipungut sama Foren, dan pada tanggal 19 Juni sampai tanggal sekarang itu dipungut oleh bandar lokal. Yang mudah-mudahan dengan adanya tanda seperti ini ya, mudah-mudahan si Demas ini bisa di up ke yang lebih tinggi, malahan lebih tinggi. Kenapa?
karena kan mereka tidak dapat dividen, mereka harus cepat-cepat jualan gitu kan. Untuk mendapatkan gainnya ya mereka harus cepat jualan gitu kan. Targetnya mungkin ada di sini nih ya, di harga 170. Rate yang paling tingginya ada di 176, karena pergerakan Dimas itu nggak jauh dari situ ya, 180, di bawah 180, di atasnya 140-an lah ya. Tapi dengan adanya pungutan dari Foreign sama bandar lokal menjadikan MF ini sangat menarik ya. Maka kita akan lihat ke depannya seperti apa. Dan nanti pembelajarannya adalah ketika menemukan emiten yang tidak bagi dividen, yang biasa bagi dividen, ada keuntungan tapi dia tidak membagikan dividen. Nah, mungkin nanti ke depan akan seperti ini ya. Ini sebagai contoh aja, contoh sejarah bagaimana terbentuknya sebuah harga apabila tidak membagikan dividen padahal keuntungannya ada. Kan biasa bagi dividen tapi yang tidak membagikan dividen padahal keuntungannya banyak ya. Nah, sahabat, jadi sangat menarik sekali dengan sini ya. Nah, kita akan lihat nih ke depannya, mudah-mudahan sesuai dengan keinginan saya ya, bahwa mereka itu ingin dapat gainnya gitu ya dari Dimas ini. Yang pasti mereka beli itu tidak mungkin kalau tidak jualan gitu aja ya. Ke depannya seperti itu teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman hiburan dari saya. Mudah-mudahan ada titik cerah di emiten Dimas ini. Sekali lagi, bukan ajakan menjual ataupun membeli, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita. Oke, ciao ya.